Oke, sambil nanti menunggu share screen, saya mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, gimana ini semangatnya? Kok masih pada melempem? Masih pagi loh, ini loh. Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren namanya. Baru kemarin habis liburan, bertemu keluarga, senang-senang istirahat gitu ya di rumah, masa pagi-pagi sudah melempem ya. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi anak-anak hari ini di pelajaran apa ya? Favorit kan? Kita anggap aja kimia pelajaran favorit, oke? Di pelajaran Ibu cek dulu. Oh, sepertinya semua sudah hadir ya. Oke, tadi juga wali kelas tidak ada kabar bahwa tidak ada yang tidak masuk, berarti semua masuk semua, alhamdulillah. Jangan lupa juga nanti kalian absen di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan linknya di GCR. Sebelum dimulai, maka kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya, Engkus, mohon dipimpin berdoanya. Engkusnya ada tidak? Lagi ke belakang. Lagi ke toilet, Bu. Oh, kali ya. Ya udah, Ajis. Coba Ajis silahkan dipimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum melaksanakan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bu, sudah Bu. Alhamdulillah ya, berarti sudah kita mulai dengan berdoa. Semoga hati kita juga lebih fokus, lebih tenang, dan bisa menerima pelajaran dengan lebih baik. Baik, Ibu mulai saja. Sebelum dimulai, masih ingat atau tidak pelajaran untuk minggu lalu? Udah lupa, Bu. Udah lupa ya. Iya, baik. Kalau kalian sudah lupa, Ibu ulang sedikit ya. Jadi minggu lalu itu kita membahas mengenai hidrokarbon. Jadi apa sih senyawa hidrokarbon, bentuk-bentuk benda-bendanya yang ada sekitar kita seperti apa, itu yang akan kita pelajari. Itu ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini, apakah share screen Ibu sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke ya, semoga tidak ada hambatan hari ini untuk sinyal dan lain sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan kedua. Sudah kita mulai dengan doa tadi. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi kalau kemarin kita hanya belajar mengenai hidrokarbon, kekhasan atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi, maka di pertemuan ini kita akan membandingkan, mengetahui rumus-rumus alkana. Jadi baru sampai di alkana ya anak-anak ya. Untuk alkena dan alkuna di pertemuan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah diharapkan siswa mampu menghubungkan rumus struktur dan rumus molekul dengan rumus umum senyawa hidrokarbon. Apa sih itu, Bu? Nanti tenang saja, akan dijelaskan dulu ya. Nggak usah pada ketakutan duluan, bingung duluan ya. Yang ketiga adalah siswa menelaah cara memberi nama senyawa alkana. Ya. Dan kalau untuk keterampilannya, nanti di akhir pelajaran Ibu akan meminta kalian mengerjakan tugas membuat molekul atau struktur molekul dari barang-barang, benda-benda di sekitar kalian. Ya. Untuk pembagian kelompok masih sama seperti kemarin ya. Di pertemuan pertama dan juga sudah ada kelompoknya di Google Classroom, kalian sudah masuk ke situ. Nanti kita bisa berdiskusi di situ. Jadi tidak ada lagi pembagian kelompok baru. Oke, anak-anak ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Oke. Sudah jelas. Nah, sekarang coba tolong anak-anak perhatikan gambar berikut. Kelihatan nggak, Nak? Iya, Bu. Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kira-kira Ya, Bu. Iya, Bu. Aiwen. Itu Ini bensin, gambar apa ya, Bu. Bu? Oh, bensin. Oke. Untuk Ike, ini gambar apa nih yang di bawahnya?
Lagi ke belakang. Tabung Gas, gas, Bu, Bu. gas. Oh iya, baik Wira, tabung gas di dalamnya ada. Kalau di minggu kemarin di pertemuan pertama kan kita sudah tahu ya, oh ini adalah jenis-jenis benda yang penyusunnya adalah nyawa hidrokarbon. Tapi kita belum tahu isinya. Nah, kalau misalnya ini tidak Ibu kasih tahu nih ya, tanda biru-biru ini, apakah anak-anak tahu isinya bensin apa sih? Yang menyusun bensin apa sih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, cuma taunya. Kalau Taunya Ongkus tahu nggak menyusun bensin kalau nggak Nggak Ibu kasih tahu tahu Bu, ini kalau nggak tulisannya? dikasih tahu Bu. Oh iya. Kalau Ajis gas LPG terbentuk dari apa tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Karena apa? Karena memang belum sampai ke situ pelajarannya minggu kemarin. Maka di hari ini kita akan mempelajari apa sih senyawa-senyawa penyusun dari benda-benda yang mengandung hidrokarbon. Contohnya ini ya, jadi kalau kita lihat nih, apakah kalian tahu senyawa hidrokarbon yang mana yang menyusun bensin dan gas LPG tersebut? Nah, kalau di sini udah dikasih tahu, kalau bensin penyusunnya adalah normal, heptana, dan isooktana. Kalau gas LPG namanya propana, mengandung propana, butana, etana, dan pentana. Pertanyaannya adalah Wira tahu nggak kenapa sih propana disebut propana? Kenapa butana dinamakan butana? Tahu nggak Wira kenapa? Tidak. Mungkin ada yang tahu? Pernah dengar propana, butana, etana itu apa ya? Alkana, Bu. Iya, Aiwen. Karena di pertemuan kemarin sempat kita sebut soal alkana. Ya, jadi semua ini normal heptana, isooktana, propana, butana, dan teman-temannya yang menyusun bensin dan gas LPG ini masuk dalam kelompok alkana. Apa itu alkana? Tenang, nanti kita akan mendapatkan materinya atau mencari sendiri bahkan materinya. Ya. Sebelum masuk ke alkana, nah di sini ada penggolongan hidrokarbon. Kalau kemarin kita baru masuk ke kekhasan dari atom karbon. Kalau sekarang kita masuk ke penggolongan hidrokarbon. Jadi berdasarkan, kalau kita lihat di sini, berdasarkan jenis ikatannya atau bentuk rantainya. Kalau dalam bentuk rantainya, ada yang alifatik, ada yang siklis. Apa itu, Bu? Kalau yang alifatik artinya senyawa hidrokarbon, rantai karbonnya terbuka. Gitu ya, jadi dia terbuka lurus gitu. Ada lurus, ada yang bercabang, tapi dia terbuka. Nah, senyawa alifatik ini terbagi dua anak-anak. Ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Bukan lagu ya, aku jenuh gitu ya, bukan. Apa sih yang dimaksud dengan jenuh? Jenuh di sini contohnya alkana. Nah, kalau tidak jenuh contohnya apa? Yang minggu depan akan kita bahas, alkena dan alkana. Ya, kenapa jenuh itu nanti akan dijelaskan. Kalau disebut jenuh itu artinya adalah sudah tidak bisa lagi menerima atom. Karena apa? Karena sudah memiliki 4 ikatan rantai atau 4 ikatan kovalen untuk atom C-nya. Ya. Nah, kalau alisiklis, hidrokarbon alisiklis itu rantainya tertutup atau melingkar. Jadi kalau teman-teman di sini melihat, anak-anakku sekalian melihat, di sini kalau alisiklis itu beda sama alifatik. Kalau alifatik itu dia lurus atau bercabang, kalau alisiklis itu dia melingkar. Makanya nama depannya selalu ada siklonya. Siklo atau siklis itu kan artinya melingkar. Siklopropana, siklobutana, siklopentana itu namanya adalah hidrokarbon rantai melingkar atau tertutup. Yang ketiga adalah penggolongannya ada aromatis. Apa sih aromatis? Kalau aromatis ini sebenarnya akan lebih lengkap kita pelajari di kelas 12. Jadi di sini hanya pengenalan definisinya saja dan bentuk rantainya. Masalah penggolongannya nanti kita pelajari di kelas 12. Yaitu hidrokarbon rantainya melingkar sama nih kayak alisiklis, tetapi ikatannya konjugasi. Apa Bu ikatannya konjugasi? Kalian bisa lihat di sini dia berselang-seling antara yang ikatan tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Itu ya, jadi saling berselang-seling. Itu. Nah, baru kita masuk ke dalam alkana. Tadi kan anak-anakku sekalian sudah bilang ya, propana, butana, itu apa Bu? Gitu. Tadi dijawab oleh Ayuen, golongan alkana Bu. Nah, alkana itu apa?
Nah, alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik. Apa tadi alifatik? Alifatik itu yang terbuka. Rantainya terbuka, Bu. Rantainya terbuka. Tapi dia jenuh, gitu ya. Kenapa jenuh? Karena tadi dia sudah memiliki ikatannya tunggal. Jadi ikatannya tunggal sudah tidak bisa terpecah lagi. Beda dengan temannya nanti alkena dan alkuna. Ya, jadi mempunyai ikatan tunggal. Tolong bisa kita hafalkan ya. Nama rumus umumnya itu CnH2n plus 2. Coba Irma, ada Irma? Ada, Bu. N plus 2. Iya. Irma, pertanyaan Ibu kalau N-nya 2, ini kan rumusnya CnH2n plus 2 ya. Kalau N-nya 2 berarti jumlah H-nya berapa ya kalau alkana? 4, C2. Bu. 8, C2 Iya, 8. 8. 4. Ayo Irma berapa? Kalau 6, H-nya Bu. berapa? 6, Bu. 4 tambah 2. 2 kali 2 tambah 2. Yes, benar banget. 4. 6 kan kalau H-nya berarti 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 2, 6. Berarti C2H6. Oke, kalau engkus, kalau C-nya 3 berarti hanya Hanya berapa? 8, Bu. 2 kali 3, 6 ditambah 2, 8. 8. Jadi itulah rumus umum dari alkana. Dia nggak akan lepas dari sini. Jadi kalau suatu saat kalian dikasih tabel, disuruh milih yang mana rumus umum alkana, kalian sudah tahu. Karena apa? Karena tahu nih, oh alkana itu CnH2n plus 2. Itu ya, nah ini contohnya. C2H6 atau kita sebutnya CH3 namanya adalah etana. Nah, memang kalau di kimia itu ada beberapa nama rumus yang harus kita hafalkan. Atau nanti kalian bisa juga pakai lagu. Misalnya C1 metana, C2 etana gitu ya. Kan pakai nada sendiri aja. Kalau Ibu biasanya gitu ya, bikin suatu jembatan keledai yang Ibu mengerti sendiri gitu loh. Ibu bikin aja misalnya lagu pelangi-pelangi, C1 metana, C2 etana gitu ya. Jadi sebahagianya kalian aja yang kalian mengerti sendiri ya, nanti itu akan lebih memudahkan kalian. Jadi jangan dianggap ini suatu waduh kimia, aduh hafalan lagi. Jangan gitu ya Nak ya. Jadi bahagiakan aja diri kalian sebisanya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan deret homolog alkana. Ya, rumus umumnya sama, sifatnya mirip. Nah, ini yang harus kita coba sama-sama ya. Kalau C-nya 1 berarti jumlah H-nya 4. Namanya metana. Rumus molekulnya atau rumus strukturnya seperti ini. Oke, bisa dibaca. Kalau Alfi, ada Alfi? Ada Ibu ini. Alfi, kalau C4H10 dalam alkana nama senyawanya apa ya? Butana, Ibu. Yes, butana. Jadi nanti kalian bisa mulai menghafalkan melalui cara kalian sendiri. Boleh kalian tulis ulang gitu dan lain sebagainya. Kita lihat ya, maksudnya CH4 itu apa sih? Lihat di sebelah sini. Atau yang gampang C2H6. Jadi kita lihat di rumus struktur. H-nya ada berapa? H3 tambah H3. 6. Ada berapa? 6. Nah, itu yang namanya H6. Jadi rumus molekul dengan rumus struktur ini harus sama jumlah C dan jumlah H-nya. Oke, itu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan anak-anak? Paham. Atau bingung? Atau jangan-jangan bingung ini? Oke ya, insya Allah enggak ya. Jadi kita lihat seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke deret homolog alkana, maka kita Ibu lihatkan dulu ya LKPD yang nanti akan kalian diskusikan. Apakah terlihat anak-anak LKPD Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti Ibu stop sharing dulu. Mohon ditunggu sebentar, Ibu share kembali LKPD-nya. Oke ya, sebentar ya anak-anak ya. Ya, Ini sudah terlihat? belum. Masih proses. Masih proses, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Sudah. Oke, hidrokarbon. Pertemuan kedua. Ya, persepsinya sama seperti tadi.
ini. Nah, sebelum nanti kalian berdiskusi, jadi Ibu pandu dulu nanti ya. Oke. Jadi apa sih yang harus didiskusikan? Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan dan bentuk rantainya. Jadi di sini kalian melihat nih contohnya satu ya, kita coba satu ya. Oke, di nomor 1, apakah Aiwen ada di situ? Ada, Bu. Ada. Baik, Ibu minta tolong Aiwen kita coba satu ya, supaya teman-temannya juga bisa lebih jelas. Kalau kita lihat jenis ikatannya ya, maaf kita lihat bentuk rantainya dulu deh. Ini rantainya nomor 1, Aiwen apakah terlihat? Terlihat, Ibu. Oke, bentuk rantainya ini kira-kira tertutup atau terbuka ya? Terbuka, Ibu. Ya, kita nomor nulisnya. Jadi bentuk rantainya ini apa? Terbuka. Kalau terbuka apa namanya? Alifatik, Bu. Alifatis. Alifatik, Nah, Bu. kan tanpa kalian sadarin, kalian sudah hafal namanya. Keren kan? Nah, jenis ikatannya apa? Ingat, ada ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Ikatan jenuh, kalau ikatannya tunggal semua. Tidak jenuh, Bu. Ada ikatan rangkapnya, Bu. Nah, Tidak jenuh, Bu. iya, berarti ini ikatannya apa, Iwen? Ikatan tidak jenuh. Ikatan tak jenuh atau tidak jenuh. Jadi ngisinya begitu. Berarti oh ini jenis ikatannya tidak jenuh. Bentuk rantainya alifatis. Gitu. Paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, paham. Nah, ini juga seperti itu. Kalian nanti membandingkan, oh ini yang rantai terbuka, ini rantai yang siklis, apa persamaannya, apa perbedaannya. Ibu rasa kalian akan bisa melakukannya, apalagi berdiskusi dengan teman-temannya. Ibu boleh tanya. Oke, kalau sudah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Saya mau tanya, Bu. Iya, mangga silahkan, Aiwen. Ibu, kalau misalnya bensin itu kan tadi N-butana ya, Bu ya? Namanya Ya, Nak. Bu, ya? Bensin itu N-heptana dan isoktana. oh isoktana ya. Kalau misalnya butana berarti rantai kan, Bu ya? Iya, kalau butana 4, Nak. Nah, kalau bensin dibandingkan dengan Pertamax, Bu. Nah, Pertamax itu C-nya semakin panjang ya, Bu. Iya. Sehingga kalau kita maksudnya angka oktannya jadi yang dihasilkan pencemarannya menjadi lebih sedikit ya, Bu ya, dibanding bensin ya, Bu ya. Iya, hasil buangannya atau gas hasil buangannya itu menjadi lebih sedikit. Makanya kenapa harganya lebih mahal. Gitu ya. Nah, tadi Ibu juga lupa menyampaikan, salah satu manfaat kita mempelajari hidrokarbon adalah salah satunya, semoga hidrokarbon itu kan kita paling banyak diperolehnya dari mana anak-anak? Ada yang tahu nggak? Dari alam, Bu. Dari alam, minyak bumi gitu kan ya. Nah, itu kira-kira kalau kita ambil terus gitu kan, sedangkan pembuatannya aja kan lama ya, sampai beratus-ratus tahun, ribuan tahun. Kira-kira kalau kita ambil terus nih ya, Aiwen misalnya, kita ambilin terus nih minyak bumi, apakah akan habis suatu saat? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, salah satu manfaat kita mempelajari hidrokarbon apa? Diharapkan nanti kalian sebagai penerus bangsa ini gitu ya, penerus kita nih, kalian bisa menemukan nanti suatu saat. Ya, apalagi farmasi. Farmasi itu kan kita di dunia farmasi itu juga banyak penelitian kan ya. Suatu saat kita bisa menemukan bahan bakar yang ramah lingkungan dan juga bisa bisa dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat daripada minyak bumi. Tuh. Jadi mudah-mudahan nanti ini kalian ya penerus kita ini selanjutnya bisa menemukan seperti itu. Itu manfaat salah satunya kita belajar hidrokarbon. Gitu. Iya, jadi seperti itu ya Aiwen. Jadi kenapa sih harganya lebih mahal gitu ya? Kenapa harganya lebih mahal? Karena gas buangannya itu nanti hasil emisinya itu dia lebih sedikit, lebih ramah lingkungan. Dan juga memang lebih nilai mahal. apa itu nilai oktan, Bu? Katanya nilai oktannya lebih rendah gitu, Bu.
katanya kalau misalkan dia pertalit atau pertamak dibandingkan sama bensin. Ya tadi, jadi eh, rumus bangunnya tersebut. Jadi yang menyusun dari rumus bangun Pertamax dengan si bensin itu berbeda. Makanya ketika dari hasil gas bakarnya atau hasil reaksinya, nanti emisinya pun menjadi berbeda. Oh iya Bu, baik Bu. Terima Mudah-mudahan, kasih. mudah-mudahan nggak puas ya. Karena kalau puas cukup sampai segitu aja. Mudah-mudahan nggak puas, digali lagi minggu depan bisa ditanyakan lagi, oke? Oke, Oke, Bu. anak-anak kita. Ibu, satu lagi. Ya, mangga Ibu. silakan. Itu kalau pertama itu masuk golongan alkana nggak, Bu? Masuk, nah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Juga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin penggolongan. Oke. Apakah share screen Ibu sudah kelihatan? Sudah Bu dari Belum, tadi. Ibu. Tidak. Belum. Oh, yang tadi Ibu. Belum pindah. Pindah. Sekarang sudah pindah anak-anak? Belum. Belum Bu. Sudah belum itu. Udah Bu. Udah Alkil. Alkil. Sudah Bu, Alkil. sudah. Alkil, Ya, Bu. Mas Alkil. Iya, sudah. Alkil. Sudah Ibu. Oke, siap. Kalau alkana, tadi rumus umumnya Ya. CnH2n plus 2. Nah, kalau alkil, apa sih alkil? Dia adalah kalau satu atom H pada alkana dikurangin. Nah, maka tersusunlah gugus alkil. Rumus umumnya pun berarti beda 1H, CnH2n plus 1. Kalau tadi alkana rumus umumnya apa bisa diulang, Mawar? CnH2n plus 2. CnH2. Yes, CnH2n plus 2 benar. Nah, kalau sekarang alkil 1H-nya dikurangin. Jadi CnH2n plus 1. Nah, gampang itu kita cara mengingatnya. Alkana, ingat satu aja alkana. Maka akan mengingat alkil, alkena, dan alkuna. Gitu ya. Jangan dianggap beban ya anak-anak ya. Belajar kimia itu bukan beban kok, menyenangkan. Oke, rumus molekulnya kalau tadi kan CH4, kalau alkil hanya dikurang 1, CH3. Penamaannya pun mirip dengan alkana. Jadi kalau kita udah tahu tadi nama alkana, metana, C1, metana gitu ya, C2, etana. Nah, kalau masuk alkil itu tinggal anaknya diganti il, metnya sama. Kalau tadi metana, ini jadi il, metil, etil, propil, gitu ya, butil, amil, dan teman-temannya. Jadi insya Allah lebih mudah dihafalnya. Nah, sebelum masuk nanti LKPD Ibu terangin, nah tata nama alkananya. Coba tolong dilihat anak-anak, apakah terlihat ini tulisannya? Terlihat Bu. Lihat Ibu. Kelihatan Bu, kelihatan. Yes, kalau berdasarkan peraturan UPAC itu ada International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi untuk peraturan UPAC ini, untuk tata nama alkana, kalau alkananya rantai lurus, ya, maka penamaannya lebih mudah. Karena sesuai dengan jumlah atom C yang dimiliki, tinggal dikasih awalan N. Apa artinya N? Artinya dia normal, lurus-lurus aja gitu ya. Nah, di sini kita hitung, coba jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau belum hafal, boleh kok kita lihat lagi tabel yang tadi sambil menghafal. 6 apa ya? Oh, 6 heksana. Oke, berarti nama dia tinggal tambahin N. N strip heksana. Oke. Mudah kan ya sampai di sini anak-anak? Ya, Ibu. Iya, mudah ya. Lanjut. Nah, kalau dia nggak lurus doang gimana, Bu? Misalnya dia punya cabang, kan nggak mungkin ya alkana itu lurus-lurus aja gitu kan. Nah, kalau untuk rantai bercabang, penamaannya agak berbeda, anak-anak. Penamaannya sama untuk rantai induk, tinggal kita tambahkan cabangnya apa. Contoh, langkah yang pertama adalah tentukan rantai utama. Rantai utama ada rantai terpanjang. Sini ya. Kita lihat nih ya, ini ada rumus bangun seperti ini. Kalau kita hitung seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Nah, kalau kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata yang Ibu beri garis biru ini dia lebih panjang, ada 7. Maka dialah yang kita sebut rantai utama. Itu ya. Nah, di sini langkah keduanya apa? Beri nomor pada atom C rantai utama dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Coba anak-anak perhatikan. Ada Wira, apalagi ke toilet.
Ada, Lagi ke toilet. iya, ada Putu? Ada, Bu. Ya, coba Putu lihat baik-baik. Kalau Putu lihat baik-baik, ini kan ada cabang ya. Tadi kan kita lihat ya ini cabang. Kenapa dia cabang? Karena dia di luar dari rantai utama. Pertanyaannya adalah angka kedua, beri nomor pada atom C rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Menurut Putu yang dekat dengan cabang itu yang paling kiri apa yang bawah? Yang paling kiri, Bu. Yang paling kiri atau Oh, yang Bu, ya. yang bawah yang dekat dengan cabang? Oh, yang Ah, bawah, Bu, iya. yang Jadi kalau kita lihat ini cabang kan ya, kita hitung dari sini tuh 2, 3, 4, 5. Wah, cabangnya dapat nomor 5. Kalau kita mulai hitung dari sini 1, 2, 3, cabangnya dapat nomor 3. Maka kita mulai namakan dari C yang dekat dengan cabang. Itu ya, jadi seperti ini. Penamaannya jadi berikan dulu nih angkanya. Udah dikasih angkanya, tentukan cabangnya. Cabangnya tadi kalau C-nya 1, alkil namanya apa? Metil. Metilnya di nomor berapa? Di C nomor 3. Jadi namanya adalah 3 metil heptana. Kenapa heptana, Bu? Karena ini. Karena 7. rantai utamanya adalah 7. Yes, tadi 7 heptana. Oke ya. Sudah ini. Langkah ketiganya adalah jika terdapat 2 atau lebih jenis cabang alkil, maka nama-nama alkilnya disusun menurut abjad. Yang ini etil, yang ini metil. E sama M, coba tolong Ike, ada Ike? Ada Bu. Bu, gimana, Bu? Ike, E sama M, abjadnya duluan siapa ya? Duluan Duluan E, berarti nanti kita namainnya etil dulu, baru metil. metil. Ya, oke, seperti ini penamaannya. Oke, langkah yang keempat, kalau alkil sejenisnya lebih dari 1, maka namanya digabung. Diberi awalan di, kalau ada 2. Kalau ada 3, dikasih awalan tri. Kalau 4, tetra. 5, penta, dan lain sebagainya. Contohnya, kita lihat ini. Ya, anak-anak, terlihat tidak gambarnya? Terlihat, Bu. Terlihat. Oke, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ada yang terpanjang. Kita udah Ibu kasih warna nih ya. Nah, ini ada 10. 10 C-nya namanya berarti dekana. Nah, cabangnya apa? Cabang itu adalah yang di luar rantai utama. Karena cabangnya di sini ada banyak nih. Di nomor 3 ada metilnya 2. Di nomor 6 ada metil lagi. Nah, di nomor 5 ada etil. Etil itu apa? C2H5. Ini kan CH2, CH3 ya. Terus di nomor 7 juga ada etil. Nah, maka penamaannya dimulai dari etil. Engkus bisa terlihat etilnya ada di nomor berapa saja? Di 5 dan nomor 7, Bu. Yes, karena 2 etilnya pakai di 5,7. Caranya gini ya, 5 disebut nomornya, koma 7 strip di etil. Aiwen ada Aiwen? Lagi ke toilet. Oh iya, Oh, ada. Enggak, ada oh ada. itu. Oke, Aiwen bisa lihat metilnya ada di C nomor berapa aja ya? Ada di C3. Di C6. Dan yes, jadi kita namain 3,3,6. Ada 3 metilnya, trimetil dekana. Jadi namanya etil dulu disebut, baru metil, baru rantai utama. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi jangan terlalu aduh serem belajar kimia, nggak usah seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan serem-serem dulu. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan sebelum Ibu masuk ke LKPD, Nak? Ya, Ibu. Oke, cukup ya. Ya, Bu. Terima kasih. Cuma Bu. Itu kalian sudah sangat aktif. Jadi silahkan Ibu beri waktu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian mengerjakan tadi LKPD aktivitas 1 seperti ini. Kalian berdiskusi dulu. Ya kan tadi ada 2 kelompok ya berdiskusi. Ini jenis ikatannya apa? Terus yang ini apa? Sudah. Lalu kalian masuk ke aktivitas kedua, Nak. Aktivitas kedua adalah penamaan alkana. Oke, seperti ini tadi contohnya ya. Jadi tentukan dulu rantai utama.
Sudah, tentukan alkilnya yang mana, di C nomor berapa. Baru beri nama dia, alkilnya dulu, nomor alkil baru rantai utama. Aktivitas 2-nya, jadi kalian boleh isi. Kalau jumlah atom C-nya 3, kita tadi sudah dijawab ya sebenarnya oleh Engkus. Kalau jumlah atom C-nya 3, berarti jumlah atom H-nya berapa Alkana? H-nya berarti 2N plus 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Ya, berarti rumus molekulnya C3H8. Nama senyawanya apa? 1 metana, 2 etana, 3 propana gitu ya. Nanti tulis rumus strukturnya. Nah, ini kalian diskusikan. Ibu kasih waktu untuk anak-anak mendiskusikan ini 10 menit ya, Nak? Ya, Oke, Bu. 10 menit nanti hasilnya bisa dipresentasikan oleh 2 kelompok. Oke, dimulai dari sekarang, Nah. Silakan. LKPD-nya sudah kalian unduh kemarin. Sekarang kalian berdiskusi di kelompok Google Classroom-nya masing-masing. Mangga silakan Ibu kasih Baik, waktu Bu. 10 menit. Baik, Bu. Oke. Alhamdulillah sudah 10 menit kita sudah selesai diskusi. Tadi Ibu juga ikut nimbrung ya, tadi di banyak sekali kalian chatnya di Google Classroom-nya. Jadi Ibu ikut nimbrung juga melurus. Oke, untuk kelompok 1 presentasinya diwakili oleh, silakan boleh ketua kelompoknya, boleh temannya yang lain. Oke, kelompok 1 silakan dipresentasikan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Maaf, Aiwen, kelompok 1, silakan mempresentasikan. Oh, saya Bu ya? Saya lupa Ya. anggotanya Bu. Oh, saya lagi Bu ya. Kalau kelompok kami tadi pas diskusi memang masih agak kesulitan ya Bu untuk mengerjakan LKPD-nya. Masih susah membedakan antara yang jenuh dan tidak jenuh. Tapi yang paling gampang kelompok kami Bu, yang siklik dan asiklik Bu, paling gampang Bu. Karena mengerjakan terlihat itu ya. dari LKPD-nya. Iya Ibu, sangat terlihat banget dengan mata. Itu Bu dari diskusi kelompok kami Bu. Oke, terima kasih Aiwen. Untuk kelompok 2 diwakili oleh Ike Mayang. Sama Bu. Maaf Ibu mau toilet. Yang lain saja dulu. Iya, mangga. Engkus silakan. Diwakili oleh Engkus untuk kelompok 2. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi hasil diskusi kelompok kami ya sama, Bu. Kalau kami kesulitannya di penamaan, Bu. Kan untuk menentukan antara rantai utama dengan akilnya itu, Bu. Kadang-kadang suka ketukar. Ini masuknya cabang atau masuknya rantai utama, Bu. Tuh, Bu. Iya, baik-baik. Ya, tapi alhamdulillah ya, presentasi kalian sudah bagus. Ada beberapa jawaban yang sudah tepat dan sudah benar. Itu keren banget. Khususnya di bagian penggolongan hidrokarbon, itu keren banget. Nah, untuk penamaan memang Ibu lihat, baik kelompok 1, kelompoknya Aiwen, dan kelompok 2, kelompoknya Engkus, itu masih ada beberapa yang kurang tepat. Nah, kita bahas sekarang kurang tepatnya apa. Oke, yang pertama adalah dalam pemberian nama ketika ada metil dan etil. Itu yang sering salah tuh tadi tuh Ibu lihat di presentasinya. Ya, ketika ada metil dan etil, harusnya siapa dulu yang disebut? Etil dulu, Bu. Yes, etil. Tapi tadi ada beberapa di kelompok 1 dan 2 Etil dulu, penamaannya masih metil duluan. Alasannya tadi katanya pas Ibu tanya, karena metilnya lebih dekat dengan cabang, Bu. Tidak ngaruh. Karena peraturannya Iya, benar. adalah bukan yang dekat dengan cabang disebut duluan. Tetapi ingat apa syaratnya tadi? Hurufnya update. Ya, Rantai terpanjang, ya, Ibu. Rantai Abjad, terpanjang. ya, Bu, kalau ada abjad. etil sama metil, walaupun metil lebih dekat, gitu ya, sama terpanjang. ujung, tapi tetap etil yang disebut duluan. Abjadnya, Bu. Itu kesimpulannya dari kita ya tadi setelah melihat hasil diskusi kalian. Ibu luar biasa loh, ya, Ibu luar biasa. Kalian bisa lihat nanti di YouTube ataupun di TikTok mungkin ya, ada beberapa yang mereka bikin video itu penamaan dari Alkana pakai lagu.
Itu keren banget. Nah, itu bisa kalian contoh sebagai jembatan keledai. Apa sih jembatan keledai, Bu? Yang mengingatkan kita akan suatu hal. Gitu ya. Jadi kayak tadi, misalnya nyanyi pakai pelangi-pelangi. C1 metana, C2 etana, gitu ya. Itu lama-lama kita jadi hafal sendiri. Gitu anak-anak ya. Kesimpulannya adalah kalian sudah sangat baik dalam mempresentasikan hasil LKPD kalian. Masih ada beberapa tadi yang kurang tepat. Kalau untuk penggolongan hidrokarbon itu sudah benar semua, gitu ya. Tapi kalau untuk penamaan tadi ada beberapa yang masih kurang tepat. Tadi sudah kita luruskan bersama-sama ya. Etil lebih dulu daripada metil. Oke, Ibu sangat bangga sama kalian. Dua kelompok yang sangat baik, mempresentasikan dengan baik. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini di LKPD ya. Nah, sebelumnya ada yang mau tanyakan setelah pembahasan presentasi ini? Tidak ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Nanti kita pelajari lagi di rumah masing-masing, nggak usah khawatir, bahagia. Belajarlah dengan bahagia gitu ya nak ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan menjelaskan untuk kesimpulan yang tadi sudah kita sama-sama menyimpulkan tentang hasil diskusi presentasi. Untuk kedepannya di minggu depan gitu ya, kita akan mempelajari alkena dan alkuna. Nah, sebelum masuk ke alkena dan alkuna, apakah terlihat nak layar Ibu nak? Yes. Ya, Bu. Jadi ya, Ibu mengharapkan kalian untuk mengerjakan latihan soal melalui Google Form. Ini sudah ada linknya, sudah Ibu share juga di Google Classroom ya anak-anak ya. Jadi bisa kalian kerjakan habis setelah ini atau nanti malam. Dikumpulkannya H-3 sebelum pertemuan kita berikutnya. Oke, nah penugasan yang kedua ini sebenarnya ada di LKPD, jadi akan lebih jelas kalian di LKPD. Iya, Bu. Kalian diminta untuk membuat rancangan model per kelompok ya, model rumus struktur senyawa alkana. Ada dua yang harus dibuat, N-heptana dan 2-metil heksan. Menggunakan plastisin, jadi kayak apa sih yang buat mainan anak-anak itu ya? Plastisin yang bisa dibentuk gitu ya, atau boleh dari benda-benda di sekitar kalian. Bu, saya nggak punya plastisin, monggo. Silakan pakai benda-benda di sekitar kalian, tetapi yang jadi misalnya C-nya misalnya mau pakai timun, boleh. H-nya misalnya mau pakai jeruk, gitu ya, jeruk yang jeruk yang kecil itu boleh dan lain sebagainya. Yang penting harus sama. Nah, laporannya nanti menggunakan video singkat. Sudah ada penjelasannya di LKPD, nak. Tolong nanti dibaca kembali ya, nak. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih karena kalian sudah semangat dalam mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan di minggu ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Oke, untuk menutup, Ibu tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk doa, Ibu minta Engkus untuk memimpin doa. Ya, baik Bu. Nah, teman-teman, setelah kita belajar, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga kita bertemu lagi di pelajaran favorit kita minggu depan. Pelajaran favoritnya apa? Kimia farmasi. Oke. Tolong dicamkan, diingat-ingat terus. Oke, Ibu cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.